penting yang memang kita juga ketika mau mengeksekusi sesuatu, perhatikan setidaknya 5 itu. Yang pertama, kita harus bertanya kepada orang yang ahlinya. Idza wusidal amru bi ghairi ahlihi fangtabiri sa'ah. Karena kalau sesuatu dilaksanakan atau diputuskan bukan sama ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian yang kedua, pilihkan masjid. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi adalah masjid. Yang pertama kali dibangun, yang pertama kali diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam apa? Masjidnya, tempat ibadah. Karena kita dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bersama dengan perwakilan warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati para tamu Allah, duyufullah, maka yang memuliakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus yang kita hormati, yang kita banggakan, Kapus Poddirga, ya, Bapak ini yang terlihat di depan ya, dengan stafnya, alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan orang lembur, orang Sukabukti. Mudah-mudahan kecipratan barokah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kelihatannya yang hadir nenek-nenek, ini perawannya disimpan di rumah, takut dibawa kabur. Ya, ini betul ya Bu ya. Ya, nenek cing sarehat, cing jangjang, cing panjang usia, cing berkah rizkina, cing dijantenkeun ayeuna hamba Allah pilihan, lamun teh mah di mautan husnul khotimah, diringankeun siksaan di poe kiamah, dilebetkeun ka surgana Allah jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kemarin juga kami diminta untuk memberikan tausiah silaturahim singkat di Masjid Besar Lembang. Ada 17 calon kapten dari berbagai macam pulau, dari Kalimantan, dari mana, yang berkumpul kemarin di Koramil, mau menyebar ke pulau-pulaunya, minta tausiah singkat. Betul, sesingkat-singkatnya. Karena singkat, kemarin ngebahas tentang esensi daripada surat Al-Quraisy, agar menjadi negara atau wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu bisa terrealisasikan kalau memang konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran itu diimplementasikan. Kartos tuh mah, ya, gitu. Jadi kisah singkat kita bisa hadir di sini, hakikatnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari perjalanan atau kita sebut prosedur yang dilakukan oleh Kapus Poddirga ini melalui Sipil Seskau, ada Pak Sodik, mana Pak Ahmad Sodik? Ahmad Sodik. Jadi ada 5 kebenaran yang dilakukan. Ada 5 kebenaran yang dilakukan, ada 5 prosedur yang dilakukan, dan ini sangat tepat, luar biasa. Kalau bukan orang hebat tidak mungkin menerapkan ini. Berarti yang melakukan ini bakti sosial, apalagi tadi kita terdengar keliling Indonesia, luar biasa menerapkannya ini sesuai dengan syariat agama. Apa kebenaran yang 5 itu? Pertama, kami menemukan bahwa Kapus Poddirga ini pertama melakukan koordinasi. Dalam hal ini koordinasi kepada kami selaku MUI di wilayah Desa Pagerwangi, ini menerapkan skema Al-Quran ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalau nggak tahu. Karena kalau tidak bertanya atau malu bertanya nanti sesat ditanya. Kalau nggak mau nanya nanti pas ada yang lain yang nanya kita jadi nggak tahu. Ini yang dilakukan adalah bertanya. Itu yang pertama yang dilakukan adalah bodo alewo. Bodo alewo itu kita tidak tahu, tetapi dengan kita banyak bertanya akhirnya kita jadi tahu. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Nabi Adam diangkat jadi khalifah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dari segi
penciptaan, malaikat itu lebih suci daripada manusia. Kita kan dari air mani yang menjijikan. Jijik teh Bu? Hah? Ente? Air mani yang menjijikan, dari tanah yang busuk. Dari tanah tak jadi orang teh jeung kenteng teh pandulur eta teh sarwat tina taneuh nya jeung keramik dulur sarwat tina taneuh ditempo kentengna. Ya. Ini tetapi wa 'allama Adamal asma, yang membedakan adalah Nabi Adam banyak bertanya dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga knowledge-nya Nabi Adam tahu, para malaikat tidak tahu. Meskipun makhluknya suci, alladzina la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu satu-satunya makhluk Allah yang tidak mungkin melakukan dosa dan maksiat. Tetapi dari segi keilmuan yang lebih unggul adalah manusia. Kenapa yang diberikan keunggulan adalah manusia? Karena memang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya manusia itu punya cara bertanya. Mau bertanya. Begitu. Siap, nanti kita bertanya, Pak, nomor WA-nya berapa? Begitu. Suami saya nggak pulang-pulang. Tolong cariin dong, begitu ya. Kemudian yang kedua yang dilakukan ini adalah setelah bertanya, ini ternyata yang jadi sasarannya apa? Masjid. Luar biasa, masjid. Yang jadi sasaran adalah masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mau memikirkan masjid, yang mau peduli terhadap masjid, yang dia empati terhadap masjid, yang dia berorientasi kegiatannya, bakti sosialnya, usahanya untuk kemakmuran masjid. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Tidak mungkin orang-orang musyrik itu mau memakmurkan masjid, menginjakan kaki di masjid. Itu. Makanya insya Allah ini Kapus Pot Dirga ini dengan tim, dengan semua staf termasuk TNI AU ini termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang kedua. Kemudian kebenaran yang ketiga adalah ini ketika sudah jelas sasarannya masjid, lalu diminta masjid yang paling dekat. Nah, ini mengamalkan Al-Quran juga. Kenapa? Mengamalkan Al-Quran dan hadis, karena di Al-Quran dijelaskan kalau kita mau peduli bantu orang, jangan jauh-jauh, yang deket dulu. Anu caket heula, cik anu caket sareng ibu saha si bapak sampai meh nyieun kopi ke Pak Komandan, nyieun heura keur salaki meskipun peot oge. Ari kanu gagahnya mun keur ieu mun pangaosan mah Pak sampean teh kieu nya. Bari gogolerannya. Wah ieu mah gagah biasana ge tara di masker sok mah. Allahu Akbar ya. Ini karena menghargai tamu, betul nggak Bu? Ya, alhamdulillah. Jadi ini yang poin yang ketiga ini tetangga luar biasa. Rasul bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia pasti falyukrim jarahu, maka dia pasti memuliakan tetangganya. Ini tetangga SKU mana? Ini kan berdampingan. Kalau kita lihat ujung sana itu udah SKU, betul nggak ya? Udah SKU, maka ini sangat tepat sekali ketika kita melakukan empati bakti sosial yang paling dekat dulu, maka dipilihkanlah Al-Amin. Maka ini berkah, Al-Amin dekat dengan SKU, gerbang birunya bukan sekedar kelihatan ya dari sini, tetapi juga nempel di dia tah bannerna. Alhamdulillah. Ya ayat tenda biru. Nah, itu juga ya. Ini SKU. Sanes Nasdem SKU ini mah ya. Siap, tapi ini catnya keren ya. Alhamdulillah disesuaikan ya. Ini yang keempat. Yang keempat apa yang benar di sini? Yang benar adalah ternyata ketika kita tanya, ini yang bekerjanya siapa? Ya yang ada aja di sana. Berarti ini menguatkan potensi lokal. Bahasa lainnya adalah kearifan lokal. Mungkin di Sesko AU juga banyak pekerja-pekerja yang profesional. Kalau dikerjakan oleh kita 3 hari, oleh orang Sesko mah bisa sapoe Bu. Ya, data nagana beda, tuhnya punya. Pan gitu. Kalau ibu punya suami marahi ibu, panggil paling di baeudan. Tapi lamun suamina tentara marahin ibu ditemak. Tapi ditemakna lain kuno luhur, kuno dihanap. Heis. Oh kieu maksudna. Kieu Bu. Kok pikirannya sama ya kayak Pak Komandan? Yalah. Itu kebenaran yang ke berapa? Yang keempat ya. Kemudian yang kelima yang dilakukan adalah seremonial.
Seremonial seperti ini, silaturahim, kita kumpul bareng, lalu terlihat di sini ada sedekah ya, ada makanan, ada minuman. Ini yakin dibawa oleh tamu, disediakan oleh orang Sukabumi. Hah? Oleh tamu, alhamdulillah. Biasa nama pan tamu teh ditata dan dijamu gitu ya. Jadi sekarang mah kita yang jadi tamunya ya. Nanti yang mempersilahkan makan siapa? Ya. Nah, berarti ini adalah sebuah bentuk yang apa? Komprehensif lah. Ya, jadi 5 poin ini, 5 poin kebenaran ini berarti kalau kita dicocokologi sama dengan 5 poin daripada Arkanuddin, diantaranya Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Maka diterapkan ini. Waktu sholat ada berapa? 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini tepat pelaksanaannya juga di masjid. Tadi sedikit distimulasi barangkali ya, distimulasi oleh Pak Sekjen MUI yang kebetulan pembawa acara hari ini. Ini kalau kerudung naonnya, ini apa nih, tendanya permanen kan enak ya. Tepuk tangan dong ya. Itu namanya proposal itu ya. Nanti tinggal hitam di atas putihnya disampaikan. Insya Allah kalau toh tidak dari Pak Komandan, mungkin dari yang lain juga, insya Allah akan ada rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu 5 poin penting yang memang kita juga ketika mau mengeksekusi sesuatu perhatikan setidaknya 5 itu. Yang pertama, kita harus bertanya kepada orang yang ahlinya. Idza wusidal amru bi ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Karena kalau sesuatu dilaksanakan atau diputuskan bukan sama ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian yang kedua, pilihkan masjid. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi adalah masjid. Yang pertama kali dibangun, yang pertama kali diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam apa? Masjidnya, tempat ibadah. Karena kita dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu harus ada media untuk beribadahnya, untuk sujudnya, untuk baca Al-Qur'annya, untuk zikir, tasbih, kemudian tahmidnya, untuk takbirnya, untuk la haula wala quwata illa billahnya. Harus ada tempat yang nyaman. Maka disebutkan bitulil muksi fil masjidi. Siapa orang yang mau berlama-lama diam di masjid, itulah para kekasih Allah. Tahu nggak Bu, kekasih Allah itu siapa? Ketika dia punya keinginan maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, coba ini terapkan. Apa yang diterapkannya? Potensi lokal, kearifan lokal. Ada di sini juga ya orang-orang yang istilahnya yang potensi untuk bangun dan lain sebagainya, maka dioptimalkan yang ada dulu, yang dekat dulu. Bukan berarti kita tidak punya tenaga ahli ya. Kemudian yang keempat adalah yang dipilihkan tetangga. Karena apa? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memuliakan tetangganya. Yang kelima, maka lakukanlah upacara seperti ini, ngariung. Ini adalah adat yang bagus, yang mungkin jarang ditemukan di negara yang lain. Kan kita mah segala diriungkeun, segala ngeriung. Bahkan aneh anak-anak milenial zaman sekarang ya, ketika ada yang menikah, posting dia lagi prawedding atau lagi resepsi pernikahan, di like, bener nggak? Dikasih lope, bener nggak? Iya mah anu maot oge anggar we di like. Meninggal dunia like, cenah ari like teh pan suka hartos teh mah. Oh iya mah nu maot we di like. Maka emotnya ganti dong. Kalau yang meninggal dunia pakai air mata, begitu disesuaikan. Begitu. Itu 5 hal yang insya Allah kebenaran yang dilakukan oleh Bin Pon Dirga. Kalau binnya itu apa nih? Pembinaan potensi Dirgantara. Ini serbuan, bahasanya serbuan, berarti kalau serbuan minimal tidak 1-2 tapi 1000. Wah, 1000 masjid ini ya. Wah, luar biasa ya. 1000 masjid, 1000 tempat yatim, 1000 madrasah, 1000 pesantren, 1000 wilayah. Luar biasa. Ini gerakan yang nanti dipanggil pada hari kiamat. Mana nih dari Kaput Pos Dirga nih yang telah membangun 1000 masjid di Indonesia? Pangheulana Bu ka surga Bu. Insya Allah. Kenapa? Karena setiap masjid itu akan dihuni, ada imamnya, ada makmumnya, ada yang adannya, ada yang komatnya, ada yang baca Quran, dipakai pengajian, dipakai TPA, dipakai TPQ, dipakai MDTA, dipakai kegiatan tablik akbar, menyebarkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, min ayatillah.
disampaikan di situ kalimat-kalimat Allah, maka terus orang tuh berbuat baik, berbuat baik, berawal dari masjid-masjid ini, berawal dari pertemuan ini, berawal dari suntikan yang diberikan oleh teman-teman Pak Komandan dan stafnya. Begitu, insya Allah kebaikan ini perlu kita tular. Nah, kedah ditiru, kedah diturutan ke orang. Mudah-mudahan orang jantan ahli soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kami selaku MUI di Desa Pagerwangi, mewakili juga DKM Masjid Al-Amin, sangat mengucapkan terima kasih. Ya, semoga Allah membalasnya yang berlipat ganda. Karena kalau dibalas sama kita mah paling dikasih kursi aja, ini tempat duduk dan tidak boleh dibawa kemana-mana. Ya, yang balasnya berlipat ganda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga ini jadi sedekah jariah, jadi amal jariah. Karenanya ini PR sebetulnya kanggo orang dia. Kantun dimakmurkan ya Pak ya, kantun diisi. Catnya sudah bagus, kok pengajiannya nggak ada, gitu kan ya. Masjidnya sudah direnovasi, tapi anak-anaknya yang ngajinya kemana? Nah ini ya, yang adzan subuhnya saha masih patuduh-tuduh begitu. Tinggal PR kita memakmurkan, insya Allah begitu. Siap? Coba angkat tangannya Bu, tangan kanannya angkat. Angkat tangannya, Tiasa. Ayo Ma, angkat tangannya. Ya, coba ketika ditanya, siap memakmurkan? Jawabannya adalah bisa, begitu ya. Siap memakmurkan? Bisa. Ya, satu dah. Siap memakmurkan? Bisa. Siap memakmurkan masjid? Siap memakmurkan masjid? Siap pengajian di masjid? Ya, siap makan-makan di masjid? Ya, siap atau bisa itu artinya bismillahi tawakkaltu ala Allah. Insya Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pemakmur masjid, maka kita juga termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.